hari Ahad malam Senin tanggal 10 Maret 2024 setelah sholat Isya. Adapun takjil dimulai hari Senin tanggal setiap jam 5 tanggal 11 Maret 2024. Poin yang ketiga, bahwa pengajian tempat zakat Pakir Raya besok pada hari Ahad tanggal 10 Maret 2024 bertempat di Musola Sakinah, Ketandan RT 4 dengan pembicara Bapak Ustaz Dr. Andes PhD dari Guswanto. Seperti biasa dimulai jam 5:30 sampai dengan jam 6:30 pagi. Selanjutnya poin yang keempat, di Masjid Al-Fatihah Raya besok hari Jumat malam 1 seperti biasa masih diadakan kajian tafsir Quran pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya dengan pembicara Bapak Ustaz Haji Joko Purwanto. Itu monggo saudara sekalian ada waktu untuk dapat menghadiri kajian tafsir Quran tersebut. Yang terakhir, bahwa saldo kas masjid sampai pada bulan atau minggu lalu berjumlah Rp44.045.000. Infak Jumat pada Jumat kemarin mendapat Rp3.234.000. Infak lain-lain Rp500.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp3.202.000. Di antaranya untuk pembayaran listrik, kemudian alat-alat kebersihan dan lain-lain. Sehingga saldo kas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp44.677.000. Demikian keadaan operasi masjid Al-Fatihah Ketandan Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat Jumat dimulai, kepada seluruh jamaah untuk mengisi atau mengisi barisan di depannya masih kosong, dan bagi jamaah yang baru komunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk kita sholat Jumat, kami segera kembali kepada beliau rumah Bapak Ustadz Niko Agung Puncoro SD. Waktu dan tempat disilakan. Sekian pengumuman sampaikan. Atas nama kami ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasulah wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha bima ta'malun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, fa inna asbaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ittihad Kepanjen Raya yang insyaallah dirahmati Allah. Monggo para jamaah kita ucapkan segala puja dan puji syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk masih tetap hidup sampai dengan siang hari. Kita masih bisa bernafas, jantung kita masih berdetak, denyut nadi kita masih terus berdegup, tidak berhenti-berhentinya sampai dengan tengah hari. Ya, sekarang kita masuk para jamaah tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah yang insya Allah merupakan sholat Jumat terakhir kita di bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita, untuk mengendarai kendaraan kita, untuk bersama-sama insya Allah menunaikan sholat Jumat di Masjid Al-Ittihad pada siang hari ini. Para jamaah rahimahullah, di khutbah pertama ini saya akan menceritakan sebuah riwayat yang sudah sangat terkenal sekali. Kami yakin para jamaah sudah pada mayoritas sudah pada tahu semua. Ya, bahkan mungkin di khotbah-khotbah sebelum kami mungkin sudah ada yang menyampaikan di Masjid Al-Ittihad Kota Kepanjen Raya ini. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
Ada seorang sahabat yang bernama Tolha, ya, sahabat Rasulullah yang bernama Tolha. Jadi sahabat itu bukan sekedar teman. Ya, kalau kita di Indonesia ini, kita di Ketandan ini, sahabat itu artinya teman. Ya, kalau sahabat di era Rasulullah itu maksudnya adalah murid dari Rasulullah. Orang yang belajar kepada Rasulullah itu namanya sahabat. Ya, kalau dosen itu ada mahasiswa. Kalau kiai itu ada santri. Kalau ada guru itu ada murid. Nah, kalau guru ketika Rasulullah itu ada sahabat. Ya, orang-orang yang belajar langsung kepada Rasulullah. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat yang bernama Tolha. Pada suatu ketika ada dua orang yang berasal dari Yaman sampai ke kota Madinah. Ya, Tolha ini domisilinya di kota Madinah. Ya, dua orang dari Yaman masuk ke kota Madinah. Setelah itu para jamaah ada perang berjihad melawan pasukan orang-orang kafir. Dua orang ini yang dari Yaman ini tadi sama-sama bertempur fisabilillah. Ya, ada orang pertama dan ada orang yang kedua. A dengan B. A dengan B. Si A, orang pertama ini, para jamaah itu tewas dalam pertempuran tersebut. Mati. Ya, tewasnya adalah fisabilillah di jalan Allah. Sementara si B ini masih tetap hidup setelah peperangan selesai. Baru kemudian 1 tahun setelah peperangan selesai, si B ini wafat atau meninggal dunia, menyusul si A. Tetapi si B wafatnya tidak dalam keadaan perang. Nah, para jamaah, pada suatu malam para jamaah, Tolha ini bermimpi dalam tidur. Bermimpi dalam tidur. Di mimpi tersebut para jamaah, Allah memanggil mereka berdua untuk masuk surga. Karena dua orang dari Yaman ini semuanya orang-orang soleh semua. Tetapi anehnya di mimpi Tolha adalah yang pertama kali dipanggil masuk surga adalah orang yang kedua atau si B. Si B adalah orang yang kedua. Ya, yang meninggal 1 tahun setelah si A meninggal dunia. Setelah si B dipanggil oleh Allah masuk surga, baru kemudian si A yang meninggal dalam peperangan setahun sebelum meninggalnya si B baru dipanggil surga. Kemudian Tolha dia gusar, risau, galau kalau zaman sekarang orang. Dia bercerita kepada para sahabat radhiyallahu anhum ya, tentang apa tafsir mimpi. Kenapa kemudian yang masuk surga adalah orang yang kedua yang tidak tewas dalam peperangan. Sementara orang yang pertama yang jelas-jelas jihad fisabilillah masuk surganya justru belakangan setelah si B masuk surga. Para sahabat, para jamaah tidak ada yang bisa menjawab tafsir mimpi Tolha tersebut. Sampailah cerita Tolha ini, ya mimpi Tolha ini sampai dengan ke telinga Rasulullah SAW. Seketika itu juga para jamaah Rasulullah SAW memanggil Tolha. Rasulullah mengatakan, Tolha, aku mendengar tentang mimpi. Ceritakan padaku mimpimu dan apa yang membuatmu gusar, apa yang membuatmu galau. Akhirnya Tolha bercerita tentang mimpinya dan Tolha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku heran kenapa orang yang masuk surga duluan adalah orang yang meninggal 1 tahun belakangan yang justru tidak tewas, tidak meninggal dunia, tidak mati dalam peperangan di mana dia membela agama. Malah justru orang yang tewas dalam membela agamamu itu masuk surganya belakangan. Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai Tolha, tidak tahukah engkau bahwa si B, orang yang kedua tadi, adalah orang yang mengalami Ramadan lebih banyak daripada orang yang pertama. Jadi kalau dua orang tadi, para jamaah,
itu usianya 30 tahun semuanya. Ketika peperangan, si A meninggal dunia usia 30 tahun, katakanlah dia mengalami Ramadan selama 30 kali, sementara si B itu mengalami Ramadan sebanyak 31 kali, lebih banyak 1 kali dibandingkan dengan A. Maka si B berhak masuk surga dunia. Kenapa? Karena mengalami Ramadan yang lebih banyak. Dari cerita ini para jamaah bisa mengambil pelajaran. Para jamaah yang ada di Masjid Al-Ittihad Ketandan Raya ini sudah berapa kali mengalami Ramadan? Berapa belas kali, berapa puluh kali Bapak-Bapak? 30, 40, 50, 60, 70 kali. Melihat dari cerita tersebut, seharusnya para jamaah itu bisa masuk surga lebih dulu dibandingkan orang-orang yang meninggal dunia sebelum ini. Dengan catatan amal ibadah kita selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Maka tidak heran para jamaah, seorang Ibnu Qudamah itu mengatakan ada 3 amal yang membuat mizan itu hampir tidak kuat untuk menahan amal. Seorang ulama mengatakan sampai timbangannya itu hampir jebol karena tidak kuat menahan 3 amalan tersebut. Amalan yang pertama adalah sabar. Jadi kalau para jamaah mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan hinaan, cacian, fitnah, musibah dan lain sebagainya, kemudian para jamaah itu sabar, maka timbangan mizan itu tidak kuat menahan pahala sabar paginya. Amal yang kedua adalah memaafkan orang lain yang bersalah dengan kita. Orang lain yang kesalahan itu fatal dan signifikan dengan kita. Bahkan termasuk orang lain yang sudah jelas-jelas salah, tetapi tidak mau meminta maaf kepada kita. Sudah salah tambah ingin kita lagi. Sudah salah tidak merasa bahwa dirinya bersalah, para jamaah memaafkan orang itu. Pahala dari memaafkan orang itu timbangan mizan itu besok yaumil hisab itu tidak kuat menahan pahala dari memaafkannya manusia. Dan yang ketiga adalah pahala dari amal ibadah panjenengan di bulan Ramadan yang diterima oleh Allah. Pahala apa saja itu, apapun ibadahnya, mulai dari zikrullah, tilawah, tadarus, ikut kajian, ikut buka bersama, ikut tarawih, mendengarkan penceramah tarawih, ikut sholat witir, berbuat baik ketika Ramadan, memberikan infak sedekah ketika Ramadan, memberikan buka puasa, infak buka puasa di Masjid Al-Ittihad atau di masjid manapun ketika Ramadan, dan semua itu diterima oleh Allah, maka timbangan atau mizan para jamaah tidak kuat menahan amalan. Yang menjadi permasalahan adalah kita sampai tanggal 27 Sya'ban ini para jamaah belum tentu disampaikan pada bulan suci Ramadan. Masih ada 3 atau 4 hari lagi, tidak ada yang menjamin kita yang ada di dalam Masjid Al-Ittihad ini sampai di bulan Ramadan. Bisa jadi hamil 1, hamil 2, hamil 3. Kita dipanggil oleh Allah, dijemput oleh malaikat. Maka saran saya kepada para jemaah, berdoalah, minta berdoa kepada Allah agar disampaikan pada bulan suci Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasalamku minni taqabbal. Ya Allah, selamatkan aku di bulan Ramadan dan selamatkan bulan Ramadan untukku, dan jadikan amal ibadah di bulan Ramadan nanti diterima. Atau Allahumma bariklah fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Ya Allah, berkailah aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku di bulan Ramadan, kepada bulan Ramadan. Perbanyak doa ini 3-4 hari ke depan, karena belum tentu kita yang ada di sini ini semuanya bisa sampai pada bulan Ramadan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasulullah wa nabiyya ba'd. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ibadallah usikum wa ya taqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, para jamaah, di khutbah kedua di penghujung bulan Sya'ban ini saya akan sedikit memberi materi tentang astronomi, bukan materi keagamaan. Ini hari Jumat, berarti hari Sabtu, Ahad. 2 hari lagi para jamaah, 2 hari lagi, besok hari Ahad tanggal 10 Maret 2024 atau tepatnya tanggal 29 Sya'ban. Ya, hari Ahad tanggal 29 Sya'ban besok itu ketika waktu maghrib, kalau saya lihat di Masjid Digital Al-Ittihad ini jam 17:59 ya, katakanlah 2 hari lagi itu jam 17:59 ya, ketika maghrib besok Ahad itu di ufuk barat ini kalau panjenengan ke pantai Tamparan Tripis, Tambaron, Ufuk Krakal, Depok itu garis airnya di sebelah barat itu namanya ufuk barat. Ketika maghrib itu matahari akan tenggelam, dan matahari tenggelam maka bulan itu akan naik. Di matahari tenggelam, bulan akan naik. Bulan ada bagian kecil dari bulan yang bernama hilal. Jadi bagi para jamaah yang belum tahu hilal itu adalah bagian terkecil dari bulan yang ketika matahari terbenam bulannya naik. Nah, bagian terkecil itu namanya hilal. Menurut pakar astronomi yang mengetahui hilal lewat ilmu falak dan ilmu astronomi, besok itu hilalnya para jamaah hari Ahad tanggal 29 Sya'ban itu besarnya sebesar 0, sekian derajat. 0, sekian derajat. Saya lupa 0,5 atau 0,6. Di atas 0 tapi masih di bawah 1. Sangat kecil. Mata kepala telanjang hampir tidak mungkin melihat. Ya, dengan teleskop secanggih apapun yang dipunyai Indonesia itu hampir tidak mungkin melihat karena di bawah 1 derajat. Tapi sudah atas 0 derajat. Maka disinilah yang akan terjadi para jamaah. Maka salah satu organisasi Islam Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mempunyai standar minimal hilal sebesar 0 derajat, ya. Standar minimal Muhammadiyah itu 0 derajat. Jadi kalau hilalnya di atas 0 derajat, berarti sudah meninggalkan bulan yang lama, masuk kepada bulan yang baru. Sudah meninggalkan bulan Sya'ban dan masuk pada bulan Ramadan. Karena hilalnya 0, sekian derajat sudah di atas 0 dan Muhammadiyah mempunyai kriteria minimal 0 derajat, maka Muhammadiyah memutuskan Bapak para jamaah 1 Ramadan jatuh pada hari Senin 11 Maret 2024. Hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Ini tadi yang dikatakan populer bahwa Masjid Al-Ittihad menyelenggarakan sholat tarawih besok mulai malam Senin. Ya, sudah masuk, hilalnya sudah 0, sekian derajat. Ya, Masjid Al-Ittihad menggunakan standar juga minimal 0 derajat. 0 derajat berarti sudah masuk Ramadan. Ya, 0, 1, 2, 3 derajat, 0,6, 0,5, 0,3, 0,00001 derajat, berarti hilalnya sudah wujud, walaupun belum bisa diruqyah.
walaupun belum bisa dilihat dengan mata kepala telanjang. Sementara organisasi Islam lainnya, yaitu Nahdlatul Ulama dan pemerintah Republik Indonesia via Kementerian Agama para jamaah mempunyai standar minimal 3 derajat. 3 derajat. Jadi kalau hilalnya belum 3 derajat, itu belum meninggalkan bulan yang lama dan belum masuk bulan yang baru. Nah, kalau besok Ahad itu ya hilalnya masih 0, sekian derajat, berarti belum ada 3 derajat. Berarti Nahdlatul Ulama dan pemerintah pada hari Senin besok tanggal 11 Maret itu masih tanggal 30 Syakban digenapkan harinya menjadi 30 Syakban dan akan menjatuhkan pilihannya 1 Ramadan pada hari Selasa tanggal 12 Maret. Ini saya kasih bocoran ya. Jadi apapun besok sidang isbatnya, hari Ahad biasanya ada sidang isbat, itu besok dipastikan bahwa berbeda. Kenapa? Karena standar hilalnya berbeda. Muhammadiyah minimal 0 derajat, sementara NU dan pemerintah itu minimal 3 derajat. Jadi pasti berbeda. Bukan potensi ada perbedaan, bukan kemungkinan berbeda, tidak, tapi pasti berbeda. Karena standar hilalnya itu berbeda. Nah, ini para jamaah nanti bisa menjelaskan kalau ada yang bertanya pada panjenengan, kapan mulai puasanya, kapan 1 Ramadan, ya, harus bisa menjelaskan secara astronomi. Jangan sampai kita ini menjelaskan layaknya orang yang bodoh yang baru belajar. Oh, nek poso melu sing kari dhewe, nek bodoh melu sing seperti itu. Kita selama ini mengajari anak-anak kita seperti itu. Pokoknya yang puasanya 29 hari yang mana kita ikut. Yang puasanya itu paling akhir yang mana. Yang lebarannya itu paling cepat yang mana kita ikut aja. Padahal semuanya bisa dihitung dengan ilmu astronomi. Ya, orang barat sudah mengetahui berbagai macam ilmu astronomi, sementara kita masih terus berpikir pragmatis. Ini pembodohan yang luar biasa dari tahun ke tahun. Dijelaskan hilalnya seperti ini, standar minimalnya seperti ini. Ya, Muhammadiyah menggunakan hisab, sementara NU dan pemerintah menggunakan pengajaran. Tidak usah menjelaskan hisab, tapi terlalu banyak. Yang pakai standar minimal saja, 0 maupun 3 derajat. Nah itu para jamaah, sehingga para jamaah nanti kalau besok 1 Ramadan ada perbedaan, kita saling menghargai dan menghormati. Dua-duanya ada dalilnya, dua-duanya ada ayat Qur'annya, dua-duanya ada hadisnya, dan hadisnya insya Allah sahih semua. Saya tidak perlu sebutkan di sini. Ya, dengan berbagai macam perkembangan astronomi. Panjenengan mau ikut yang mana, itu kami persilahkan. Anda bisa memilih. Dua-duanya ada dasarnya. Senin ada dasarnya, Selasa juga ada. Tapi insya Allah besok Idul Fitrinya, 1 Syawalnya insya Allah bersamaan. Ya, karena hilalnya di akhir Ramadan itu sudah 6 derajat. Ya, berarti sudah masuk kriteria. Muhammadiyah sudah masuk kriteria, NU yang 3 derajat juga sudah masuk kriteria karena hilalnya sudah 6 derajat di akhir bulan Ramadan. Ya, besok bersamaan Idul Fitrinya itu hari Rabu tanggal 10 April 2024. Untuk Idul Adha saya belum melihat hilalnya di akhir bulan Dzulhijjah berapa derajat. Nah itu para jamaah, semoga ada manfaatnya, semoga kita bisa mengambil pelajaran pada khutbah Jumat terakhir kita di bulan Syakban ini. Sekali lagi, insya Allah mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita sampai bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita baik di bulan Rajab, di bulan Syakban maupun bulan Ramadan pada tahun ini. Mari para jamaah kita tutup khutbah kita pada kali ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyat rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma arini bil ilmi wa zaini bil ilmi wa arini bil taqwa wa jazini bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa al-afwa idal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.